Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Random TV. Pada kali ini saya akan membahas tentang seperti pemilu ya. Pemilu 2024 dramanya belum selesai teman-temanku semuanya. Bahwasanya saya meminta maaf kepada Bapak Anies Baswedan. Kemarin saya sudah mencoblos, tetapi video kemarin viral, disinyalir Bapak Anies Baswedan di sini ngomong sendiri dengan lukisan Presiden proklamator kita Muhammad Hatta. Ada apa ini teman-temanku semuanya? Oke, nah sebelum lanjut kalian bisa subscribe channel saya ini. Teman-temanku semuanya, di sini adalah ilustrasi bagaimana Bapak Anies, Mas Anies kalah dalam Pilpres 2024 sehingga dia disinyalir. Saya tidak ngomong karena yang ngomong itu media, disinyalir karena kekalahannya. Beliau ngomong sendiri dengan lukisan Muhammad Hatta. Sekarang kita akan klarifikasi kenapa Bapak Anies Baswedan bisa ngomong sendiri dengan wakil presiden proklamator kita yaitu Muhammad Hatta. Nah, seperti yang kita tahu teman-temanku semuanya, Pilpres 2024 masih berlanjut perhitungannya. Bapak Ganjar Pranowo masih ada mosi tidak percaya terhadap KPU sehingga politik Indonesia saat ini sedang gonjang-ganjing teman-temanku semuanya. Meskipun hasil quick count KPU Prabowo Gibran unggul, tetapi Mas Ganjar masih belum terima, masih ada kejanggalan dan kecurangan-kecurangan tertentu. Nah, di sisi lain ada yang unik ketika Bapak Anies Baswedan ngomong sendiri dengan lukisan. Lukisan ini adalah lukisan wakil presiden proklamator kita Muhammad Hatta. Nah, kenapa harus Muhammad Hatta yang dia bicara sendiri? Karena disinyalir Bapak Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia, di mana beliau jasa-jasanya di bidang ekonomi, di bidang kemajuan Indonesia sangat banyak sekali. Dan Muhammad Hatta adalah merupakan presiden dengan pendidikan tinggi yang sudah mumpuni dibandingkan dengan Soekarno. Nah, Bapak Anies sendiri memang sangat ngefans sekali dengan Muhammad Hatta. Jadi saat videonya viral, Bapak Anies Baswedan ngomong sendiri dengan Muhammad Hatta, mungkin itu curahan hatinya karena ia melihat bangsa ini mungkin capek kampanye ke sana kemari, capek dengan demokrasi, tetapi hasilnya ya seperti ini. Sebelum Pilpres sudah tahu juaranya siapa. Itu kan lucu ya. Media luar negeri juga menyindir Indonesia, di mana pemilu kita itu sudah tahu sebelum ditentukan siapa presidennya itu. Yang tinggi mana itu sudah tahu lewat lembaga survei, dan ternyata benar Prabowo Gibran unggul. Nah, teman-temanku semuanya, apakah ini ada kecurangan atau tidak hanya Allah yang tahu. Jadi mari kita kawal semuanya sebelum semua ini berakhir. Saya kasihan aja melihat Mas Anies mungkin lagi depresi sekarang ya, tekanan pikiran juga ya namanya orang gagal itu kan sudah biasa. Maka dari itu kita harus menganut paham stoikisme. Paham ini adalah paham Stoa yang didirikan atau diciptakan oleh bangsa-bangsa Yunani kuno, di mana setiap kompetisi itu pasti ada kekalahan, dan kita harus siap menerima kekalahan tersebut. Karena apa? Karena di dalam dunia kompetisi ada kalah dan ada yang menang. Kalau yang menang sudah biasa, harus bersyukur dan tidak boleh jumawa. Kalau kalah kita harus bisa mengantisipasi diri kita supaya tidak ada terjadi gelombang patah hati yang berkepanjangan. Maka dari itu kita harus mengikhlaskan apa yang ada, dan sebelum bertarung dalam Pilpres 2024, alangkah baiknya semua presiden dan wakil presiden itu dikasih pencerahan atau dikasih motivasi bahwa suatu saat nanti Anda bisa menang atau kalah. Jadi itu kan sudah ada persiapan ya. Oh, nanti kalau kalah seperti ini, nanti kalau menang seperti ini. Nah, apakah mungkin Pak Anies Baswedan mikir utangan kampanye? Saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena biaya menjadi presiden Indonesia itu sangat mahal kalau tidak disokong oleh orang-orang yang konglomerat tidak bisa sukses. Nah, mengenai itu ya juga perlu bantuan-bantuan
Tetap kawal pemilu Pilpres 2024. Alah lek view-ne apik ya dilanjut, nek elek ya wis piye maneh. Algoritmane gak koyo mbiyen.